Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini kita akan membahas masalah kesulitan melahirkan. Dia sudah melahirkan 2 ekor anak, kemudian terjadi prolapsus. Prolapsus itu artinya keluarnya vagina, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata janinnya masih ada 2 di dalam. Jadi mau tidak mau di sini harus disesar. Kalau mau lengkapnya tonton terus sampai habis video ini teman-teman. Insya Allah tidak banyak editan di sini. Jadi demikian teman-teman. Selamat menonton. Jadi di sini teman-teman, rupa vaginanya yang sudah keluar, tapi anaknya masih ada 2 di dalam. Dan dua lagi sudah dilahirkan. Ini tadi yang sebelum di anestesi kita tunjukkan bahwa vaginanya keluar. Nah, dia masih belum pingsan waktu itu. Setelah saya periksa detail, ternyata anaknya masih 2 ekor di dalam perutnya. Jadi di sini kalau kita lakukan langsung reposisi vagina, pasti kita melakukan penjahitan. Dan dia kalau kita pikirkan sederhana, tidak kita periksa adanya janin di dalam, dia keduanya ini bisa-bisa dia mati, induk maupun anaknya, dia akan mati. Tapi setelah saya lakukan pemeriksaan, di dalam masih ada janin, jadi mau tidak mau harus disesar untuk menyelamatkan induk dan anaknya. Jadi sekedar informasi awal dulu teman-teman, lewat sesaran ini kita keluarkan 2 janin. Dan alhamdulillah janinnya keduanya selamat, sehat. Jadi total jumlah anak dari kucing ini ada 5 ekor. 2 yang sudah lahir normal itu selamat. 1 lagi yang sudah dipaksa tadi sama pemiliknya itu dikeluarkan dan dia mati, dan langsung waktu itu dipaksa oleh pemiliknya dia terjadi prolapsus. Ternyata setelah saya periksa di dalam perut kucing ini masih ada 2 ekor lagi. Jadi di kondisi seperti ini kita harus mengoperasi kucing ini. Dan kita harus mensesar kucing ini. Jadi maaf saja teman-teman, di sini saya tidak terlalu vulgar untuk men-shooting proses sesarnya. Tapi yang jelas di sini anak dari kucing itu kedua yang dilahirkan secara sesar itu alhamdulillah dia selamat. Dan kelihatan sekali bahwa pemiliknya sangat senang karena di sini posisi di sini ibu yang punya kucing itu dia membelai anak 2 ekor anak kucingnya. Jadi di sini teman-teman sehabis malah ini baru permulaan operasi ini, maaf videonya kocar-kacir. Enggak, saya bisa susun secara berurutan. Maaf teman-teman. Jadi di sini memulai proses operasinya kalau yang ini.
Jadi sini maaf sekali lagi saya tidak terlalu vulgar dalam mengekspos proses sesar pada kucing ini. Tapi yang jelas, alhamdulillah setelah saya di WA sama pemilik kucingnya malam sekitar jam 8 atau jam 9 si pemilik kucing sudah memberitahu saya bahwa si induk kucingnya sudah mulai siuman dan saya sangat senang menerima kabar itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman melakukan membantu melahirkan kucing, tolong hati-hati, jangan dipaksakan. Kalau memang sudah terasa kesulitan, tolong hubungi dokter hewan terdekat di mana saja Anda berada. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Jadi karena maunya cepat, dia ditarik secara paksa, spontan. Jadi bukan kayak gitu. Jadi pola cara menariknya juga si janin itu ada caranya. Jadi kita tidak main paksa saja. Jadi di situ pentingnya ke teman-teman. Sering-seringlah konsultasi atau diskusi dengan dokter hewan terdekat di kota Anda atau di tempat Anda. Siapa tahu dengan adanya masukan-masukan yang berguna seperti itu akan menambah pengalaman buat teman-teman semuanya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai asal melakukan. Itu agak keliru ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu merasa bisa dipaksa. Oh enggak, bukan kayak gitu. Kita melakukan tindakan-tindakan medis harus perlahan dan pasti. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Usahakan dulu berkonsultasi atau komunikasi dulu dengan dokter-dokter hewan di sekitar Anda yang paling dekat. Jadi demikian teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya ada gejala prolapsus saja, tolong dikompres dengan es batu ya teman-teman ya, supaya prolapsusnya itu masuk lagi. Ya teman-teman. Jadi jangan sampai menggunakan obat-obatan atau apa sehingga memacu terjadinya prolapsus itu. Jadi begitu teman-teman, jangan sampai kita keliru dalam mengambil tindakan. Perlu rasanya kalau misalnya kita saling berbagi. Ya teman-teman, saling berbagi itu sangat perlu. Jadi, di sini saya mengayunkan anaknya supaya semua cairan yang ada di rongga hidung dan mulut si janin itu dia keluar. Ya, ini maksudnya saya mengayunkan janin dari si kucing itu. Ya, kebetulan tali pusarnya juga sudah saya potong. Insya Allah ini selamat semuanya. Ya. Jadi begitu teman-teman. Maksud saya mengayun tadi janinnya itu untuk mengeluarkan semua cairan yang ada di rongga hidung dan rongga mulut. Cairan ketubannya itu akan keluar semua dan bersih dan akhirnya bebas bernafas. Dan janinnya tidak tersedak lagi oleh cairan ketuban. Jadi begitu teman-teman. Oh, di sini saya di sini ada janinnya satu lagi, teman-teman, yang saya akan keluarkan ini. Di sini ada janinnya satu lagi, teman-teman, yang saya keluarkan. Jadi begini ya, teman-teman, maaf. Ada tambahan ini, saya memvideokannya ini karena tidak teratur. Jadi mohon maaf, ini juga tanpa saya editan. Soalnya saya tidak pandai dalam mengedit video. Jadi ini ada janinnya satu lagi di kornu uterinya yang saya keluarkan.
Ya, saya lakukan sangat hati-hati di sini karena banyaknya pembuluh darah. Nah, ini janinnya satu lagi saya keluarkan. Janinnya satu lagi keluarkan. Jadi itu maklum karena di kondisi ini kondisi emergensi saya akhirnya mengerjakan tanpa asisten. Jadi yang jelas di sini saya akan berusaha sebaik-baiknya. Walaupun saya sendiri, tapi insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Di sini saya mengusap badannya si janin kucingnya, terus membersihkan mulutnya, terus membuka mulutnya lalu menarik sedikit lidahnya. Tarik sedikit lidahnya supaya dia langsung bisa bernafas. Ya teman-teman, jadi di sini saya menghapus semua mulut, hidung dan mukanya si bayi kucing ini, lalu menghapus semua badan-badannya supaya cairan-cairan ketubannya habis dan dia kering. Maklum di sini karena induknya belum siuman, tidak bisa menjilat anaknya supaya dia bisa cepat kering. Ya, di sini saya kelihatan membersihkan mulut dan hidungnya lagi dan badannya lagi. Ya, kemudian saya nah itu akan kelihatan janinnya yang satunya lagi. Nah, saya taruh di sampingnya lagi. Kemudian saya akan melanjutkan lagi dengan proses selanjutnya. Jangan sampai ada janin yang tersisa lagi. Saya akan memeriksa semua dari kornu, korpus uteri. Semua saya periksa lagi. Jadi dan lanjut saya akan menjahit lubang-lubang bekas-bekas sayatan di uteri yang saya buat. Di sini pemiliknya tidak mau kalau kucingnya langsung disteril, tidak mau dia. Tadi saya lanjutkan aja. Begitu teman-teman. Jadi di sini tempat kita menyayat supaya tidak terjadi perdarahan di tempat yang tidak ada pembuluh darahnya. Maklum kalau dia sedang bergunting begini, pembuluh darahnya di uterusnya itu akan besar-besar. Nah, di sini pandai-pandainya kita memilih di mana tempat kita harus menyayat. Jadi maaf teman-teman, ini saya kerjakan sendiri teman-teman proses sesar ini. Jadi, nah supaya teman-teman ketahui, benang ini yang kita gunakan di dalam itu benang yang bisa berubah jadi daging ya teman-teman. Jadi ini benangnya tidak main-main. Kemudian beda dengan benang misalnya di kulit. Itu beda. Ya. Jadi di situ teman-teman, kalau kita sudah memastikan bahwa janin itu tidak ada di dalam rahim si kucing, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan penjahitan ke daerah luka yang kita buat tadi untuk mengeluarkan janin di rahimnya. Kemudian setelah kita menjahit di rahimnya, baru kita jahit muskulusnya atau otot-ototnya. Baru terakhir kita akan menjahit di bagian kulit terluarnya. Dan harap untuk jadi penambah ilmu teman-teman, kalau atau nanti selesai operasi ini, jangan sampai kucing ini dibiarkan bebas. Maksud saya, kucing ini harus diletakkan atau ditaruh di dalam kandang. Maksudnya begini teman-teman, kalau aktivitasnya kita batasi, maka tidak sering terjadi peregangan otot.
Demikian videonya teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.